Ibu Jenny Yusuf ya. Ini kalau boleh flashback sedikit, kronologi seperti apa sih Pak? Kalau cerita sedikit. Jadi begini, klien saya Ibu Jenny, dia itu adalah single parents, ya kan, maksudnya punya anak, tapi suaminya udah almarhum. Nah, oleh karena kesulitan dalam hal untuk menyambungkan hidup karena usaha dia itu banyak yang gagal, suatu hari dia itu kepingin untuk mendapatkan pinjaman uang, kan gitu. Nah, ada yang menawarkan ke dia dalam organisasinya, beliau sendiri, bahwa dia butuh sertifikat mau sewa. Dia berani membayar sewa sertifikat 88 juta per bulan. Karena rumah dia kan nilainya kan tinggi, 40 miliar. Ya, menurut dia kan sewa sertifikat kan nggak ada risikonya kan gitu, menurut dia. Karena kan dia tidak bikin pengalian hak, tidak kasih kuasa, tidak di rumah tidak ditempatin, kan hanya sewa. Seperti kita sewa HP kan gitu kan, ada orang sewa HP kan gitu kan, dalam hal ini sama dengan itu. Tapi nggak taunya yang bersangkutan itu tiba-tiba main ngemplang, main sama oknum bank kan. Suatu aset itu bisa menjadi jaminan kalau pemilik aset tersebut memberikan kuasa memasang hak tanggung. Nah, ini kan sama sekali tidak ada. Jadi mereka main lagi sama dengan oknum notaris. Oknum notaris itu membuat cover note. Jadi mengatakan bahwa orang ini telah memberikan kuasa. Cuma hanya cover note. Nah, karena kenapa saya mengatakan itu nggak benar? Karena BNI sendiri itu saya undang ke sini untuk melakukan mediasi. Saya minta buktikan, tunjukkan ke saya ada surat kuasa memasang hak tanggung. Nah, dia nggak bisa tunjukkan, dia bilang cuma ada namanya cover note. Saya bilang cover note bukan bukti. Kan ada minutes akta itu disebutkan kan tanda tangannya apa enggak. Dia nggak bisa ngomong. Tapi BNI berelak lagi kan bahwa ini adalah urusannya sudah dibayar, sudah dilelang, dan BNI tidak merasa dirugikan. Tapi saya bilang, pertama, BNI itu memproses kreditnya ini kan tanpa prosedur. Bagaimana kredit 9,9 miliar disetujui dalam waktu 3 hari. Kan gitu kan. Tidak ada kehati-hatian, penelitiannya tidak ada. Kedua, BNI kan juga tahu bahwa barang ini bukan punya dia. Ketiga, BNI kan tahu yang hutang itu kan adalah yang bersangkutan EZ. Kan gitu kan. Kan harusnya mengejar yang hutang dong. Kenapa sekarang dikemplang suratnya itu dilelang? Kemudian dilelang dalam hal ini nilai 40 miliar, dilelang 10 miliar, 13 miliar kan istilahnya dalam hal ini. Jadi kan sudah terbuka suatu kedok bahwa mereka telah bersama-sama ya secara bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Jadi barang siapa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Ini kan memperkaya kan oknum BNI, oknum KPKNL, dia melelang dengan harga yang sangat murah kepada sindikatnya mereka sendiri, kan memperkaya orang-orang itu. Dengan uang 13 miliar mereka bisa mempunyai harta 40 miliar. Jadi mutlak kan pasal 2, pasal 3 itu sudah tidak perlu diragukan. Karena apa? Itu kan uang negara. Meskipun BNI dalam hal ini berkelik kan dia bilang kan uangnya udah kembali Pak. Kalau suatu tindak pidana sudah terjadi, yuk kembalikan uang korupsi pun tetap yuk dihukum, tidak berarti bebas. Yuk curi barang, barangnya dikembalikan, tetap masuk penjara pencurian. Sama dengan ini, negara udah dirugikan 9,9 miliar. Kemudian main ngemplang, main salto, main apa, tahu-tahu rumah itu bisa dilelang dibeli oleh sindikat mereka sendiri, kan gitu dengan nilai sangat murah. Kalau misalkan dalam hal ini betul ya kan klien saya itu memberikan surat kuasa memasang hipotek, ya itu risiko dia lah kan gitu. Ini tidak ada. Dan kenapa satu hal ya kan orang bodoh pun ngerti. Kenapa bank tidak mengejar pada yang utang? Loh kok mengejar orang yang punya jaminan, sedangkan jaminan itu dia tidak bisa membuktikan bahwa jaminan itu boleh digadaikan atau dipasang hak tanggung kepada bank. Nah, dari sini kan udah mutlak ya terbuka oleh mata siapapun kan adanya campur tangan oknum-oknum daripada BNI dan oknum-oknum dari KPKNL.
KPKNL juga harus tahu bahwa undang-undang hak tanggung, ya kan tidak ada jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa bila debitur berbeda dengan pemilik jaminan, maka tidak bisa dilakukan lelang langsung oleh KPKNL, harus melalui proses pengadilan. Lah dia terang-terangan nabrak kok berani. Nah, kita kan tanda tanya, ada apa mereka ini? Ya silakan aja. Nah. Kan ini kita udah laporkan kepada Polda. Kan ya, biar nanti polisi yang menyidik bagaimana. Kemudian untuk masalah soal dia sekarang mau melelang, mau eksekusi hasil lelangnya itu, ya kita ngajukan perlawanan kan. Jadi perlawanan kita udah kupas, sangat jelas. Apa landasan hukumnya. Ya kami mengharapkan dalam hal ini pengadilan atau ketua pengadilan itu harus benar-benar adil kan. Simbol pengadilan itu kan adalah lambang keadilan kan. Lah kalau dia tidak adil ya udah kita Indonesia hancur lah. Kan dia harus tahu kan bahwa apakah ini layak dieksekusi. Ngajukan permohonan setiap orang boleh. Berdasarkan risalah lelang memang sah. 40 miliar kok dilelang cuma 11-13 miliar. Berarti ini something nggak benar. Kemudian tidak ada hak tanggung. Dasar hukumnya apa? Sama aja lah sekarang saya nyuri mobil, saya nyuri handphone saya nyuri handphone. Kan saya nggak punya surat. Saya jual ke situ. Ya situ terima. Ya berarti kan situ ikut jadi maling. Ya kan sama aja kan? Iya turut serta kan. Dalam hal inilah yang kita mengharapkan pengadilan betul-betul harus objektif. Harus bisa membuka, membongkar asal-usulnya kenapa bisa dilelang. Dasar lelangnya itu apa? Surat kuasa memasang hak tanggungnya mana? Kan gitu kan? Jangan semata-mata karena ada surat risalah lelang berarti kan formil, berarti kan membantu korupsi. Kalau sampai berani kan gitu kan. Nah, oke. Pak, sedikit. Berarti bisa dibilang Pak, ini lagi dan lagi no viral, no justice. Berarti Ibu Jenny tepat untuk ibaratnya memviralkan. Ini ada lagi oknum lagi, iya, oknum lagi. Betul. Selalu ada gimana nih? Ya, jadi menurut saya memang peran media ini sangat penting. Tentu diharapkan media ini adalah secara lurus memberikan berita apa yang diterita oleh rakyat-rakyat tersebut. Nah, sekarang saya tidak perlu minta media itu harus membela klien saya, tapi kan bisa nilai, ya kan? Kalau seseorang hutang sama bank itu yang dikejar itu siapa? Yang hutang dong, kan gitu kan? Lah sekarang yang hutang nggak diapa-apain, dia foya-foya ke Paris, ke Eropa, jalan-jalan kan gitu kan? Nah, sedangkan yang punya jaminan tahu-tahu bisa masuk ke bank. Saya sendiri ngomong sama orang banknya, mana buktinya surat kuasa? Tunjukkan saya. Nggak bisa ngomong, tidak ada, yang ada cover note. Sedangkan banyak sekali oknum notaris berani membuat cover note palsu. Itu di mana-mana terjadi. Pak, kalau nggak salah infonya yang itu yang lawan dari klien Bapak ini suami seorang artis ya Pak? Bisa bilang iya, katanya. Inisialnya. Saya nggak tahu inisialnya apa. Saya terus terang saya nggak tahu. Dan karena saya tidak tahu karena gini, yang urusan itu kan suaminya ya. Jadi istrinya saya tidak pernah menyentuh. Ya. Tapi kalau mau melihat fotonya ya silakan ya. Boleh, Pak. Tapi apakah kenal dia atau enggak ya silakan. Saya sih nggak kenal saya. Karena saya terus terang saya nggak pernah hubungan sama orang-orang artis apa segala, saya tidak tahu menahu. Dan Ibu Jenny nggak bilang itu di artis apa? Enggak. Dia nggak nyebutkan apa. Ya nanti bisa dilihat sebentar ya. Saya lihat di mana. Boleh ditunjukkan Pak? Yang di tengah ini. Diangkat. Yang di tengah. Paling tengah-tengah. Iya. Okay. Siapa itu dia saya nggak tahu. Saya nggak kenal. Dan saya nggak pernah ada hubungan sama mereka gitu. Bagi saya yang melakukan berbuat hukum itu kan suaminya, bukan dia kan. Dan bukti Bapak kemarin lapor ke Polda itu. Boleh Pak, tunjukkan dan juga. Ya itu bukti laporannya kan sudah ada ya kan. Jadi itu kan tinggal kita menunggu bagaimana polisi untuk memproses lebih lanjut. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya itu bisa segeralah terungkap lah. Ini bukti laporan polisinya. Ya. Pak, dan kita sedikit tadi sidang pertama ya Pak di PN. Iya.
boleh diceritakan Pak di sidang pertama Sidangnya itu sidang pertama ini dalam hal ini adalah PN Jaksal itu mengeluarkan namanya amaning, teguran atas putusan daripada lelang tersebut. Tadi belum sempat sidang gitu kan. Terus terang karena surat kuasanya itu belum diterdaftar kan gitu. Karena sistem peradilan sekarang setelah ada COVID itu ada pakai e-court, jadi kan sudah berbelit-belit, dan saya juga udah bingung, nggak tahu lah bagaimana caranya dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kalau mau lihat kan sebetulnya kan dalam e-court nama saya kan terdaftar, kan gitu kan, sah kan gitu kan. Tapi ya ternyata katanya harus didaftar lah. Ya udah saya udah daftar sih. Saya sudah daftar dan tidak terjadi sesuatu masalah untuk mendaftarkan surat kuasa. Dan sidang berikutnya Selasa depan karena hakim juga bijaksana, dia bilang karena ini ada pengacaranya jadi wajib memberikan waktu pada pengacaranya untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sehingga ya dalam hal ini menurut saya yang mimpin sidang tadi kan kebetulan wakil ketua ya, seorang ibu-ibu ya, saya terus terang saya nggak kenal beliau. Jadi tapi menurut saya beliau sangat bijaksana gitu loh. Jadi tidak memihak, dia bilang ini harus diberi waktu untuk melakukan upaya pembelaan. Sehingga dalam hal ini surat kuasa juga sudah didaftarkan gitu, bukan surat kuasa belum didaftarkan ya. Jadi ya dalam hal ini kita mengharapkan lah. Nah inilah dia kan ini. Nah ini dia ini waktu foya-foya. Ya kan di sini juga ada nih naik first class. Nah, terus kemudian memamerkan ada di Paris kan gitu kan. Nah, itu data-datanya saya dapat dari klien. Saya kenal juga kagak, saya tahu juga enggak kan gitu kan. Saya tidak mengerti masalahnya ini, cuma saya hanya menunjukkan apa yang diberikan kepada saya kan gitu kan. Saya tidak ada tendensius, saya tidak punya apapun lah istilahnya dalam hal ini. Siap, sedikit Pak. Ini lagi ada pesan gitu untuk para oknum-oknum yang bermain lah, oknum swasta dan oknum notaris. Ini mau sampai kapan ini bakalan gini terus ya Pak? Ibaratnya ini aja dengan klien Bapak yang sudah ibaratnya dirugikan, apalagi yang rakyat biasa Pak. Iya, semakin kacau. Iya, menurut saya itu ya harusnya mereka itu memegang dadanya sendiri. Apakah layak orang-orang demikian itu dibantu? Seharusnya kalau nggak benar harus berani ketok palu, tidak pensah, batalkan. Ya kan? Tetapi hakim yang punya hati nurani begini itu kan nggak banyak ya. Ya tergantung daripada yang bersangkutan, apa kira-kira punya hati nurani kan gitu kan. Saya mengharapkan sih punya hati nurani lah, kan melihat membuka kedok lah. Kalau perlu dibongkar secara tuntas kan. Itu kan suatu hal yang akan membanggakan setiap orang kan, bahwa ternyata ini luar biasa bisa nah ini loh. Tadi ini kan tadi surat kuasanya kan ini tadi udah didaftarkan kan gitu. Iya. Jadi karena surat kuasa tadi itu belum terdaftar, hakim ngambil kebijaksanaan ditunda. Tunggu ini didaftarkan. Padahal daftar ini cuma 5 menit sih. Kan? Tapi ya saya tidak tahu lah. Tapi menurut saya majelis hakim seorang wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup bijaksana dan mematuhi hukum dan menghormatin advokat. Saya sangat terima kasih. Itu aja.